Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala. Wa qaddasallahu sirruhu wa adama an-nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Babu man qala yatawadda'ul junubu. Bab ulama yang berpendapat berwudu oleh orang junub sebelum dia melakukan apapun, makan, minum, tidur, itu semestinya berwudu sebelumnya. Hadis. Abihi ilaihi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya qala hadatsana Syu'bah an al-Hakam an Ibrahim an al-Aswad an Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza arada yaqula aw yanama tawaddaa ta'ni wa huwa junuban. Wa huwa junubun. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada, apabila menginginkan ya Nabi ayyakula, bahwa makan ya Nabi, au yanama, atau tidur ya Nabi, tawaddo'a, biasanya berwudu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'ni wa huwa junub, maksud Sayyidah Aisyah. Ta'ni kembali pada Aisyah. Ta'ni bermaksud ya Sayyidah Aisyah, wa huwa, padahal dia Nabi dalam keadaan berjunub. Ilyas, tolong ke kelas itu suruh Wafi, suruh masuk cepat. Ini ke situ story melulu, nggak tahu apa yang usah. Baca. Bihi qala hadatsana Musa yani ibn Isma'il qala hadatsana Hammad yani ibn Salama qala akhbarana Ata'un al-Khurasani an Yahya ibn Ya'mar an Ammar ibn Yasir anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam rakhasa lil junubi idza akala aw shariba aw nama ay tawaddaa. Dirikan dari sahabat Nabi Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam rakhasa, memberikan keringanan ya Nabi, lil junubi, bagi orang berjunub, idza akala, apabila dia mau makan. Akala bermakna fi'il mudhari, apabila dia mau makan, au syariba, atau dia mau minum, au nama, atau dia mau tidur. Apa Nabi berikan keringanan? Ayat tawadda'a, bahwa dia berwudu. Artinya tidak wajib mandi, harusnya kan mandi, tapi diberikan keringanan, boleh berwudu, tidak mesti mandi. Kembali hukum, dikembalikan hukum dari yang berat, yaitu mandi, kepada wudu. Itu disebut dengan rukhsah. Nah, babul junubi yuakhirul ghusla, orang berjunub menunda ia akan mandi. Hadis. Abihi ilaihi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Mu'tamirun wa hadatsana Ahmad ibnu Hanbalin qala hadatsana Isma'il ibnu Ibrahim qala hadatsana Burdu ibnu Sinan an Ubadah ibni Nusayyi an Wudayf ibn
Harith qala qultu li Aisyata radhiyallahu ta'ala anha araiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu minal janabati fi awwalil laili aw fi akhiri. Diriwayatkan daripada seorang tabi'in bernama Wudayf ibn al-Harith. Qala, beliau berkata, qultu, aku katakan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ara'aiti, apakah kamu pernah melihat akan Rasul sallallahu alaihi wasallam kana ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu, mandi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal janabati, dari junub, fi awalil lail, di awal malam, atau fi akhirih, atau di akhirnya malam. Pernah nggak engkau melihat kejadian kalau junubnya di malam hari, apakah langsung mandi atau ditunda akhir malam? Qalat, berkata ya Sayyidah Aisyah, rubbama, kadang-kadang, iktasala fi awalil lail, mandi ya Nabi di awal malam. Wa rubbama iktasala fi akhirih, kadang-kadang mandi ya Nabi di akhirnya malam. Qultu, aku katakan, Allahu Akbar, alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'ah. Segala puji bagi Allah, zat yang telah menjadikan pada urusan agama ini akan kemudahan. Allah berikan kemudahan dalam urusan agama, enggak ketat. Qultu, aku katakan, ara'aiti, apakah engkau pernah melihat akan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena ada ya Rasul sallallahu alaihi wasallam yutiru, melakukan witir ya Nabi, melakukan witir ya Nabi di awal malam atau di akhir malam. Qalat, berkata ya Sayyidah Aisyah, rubbama autara fi awalil lail, kadang-kadang witir ya Nabi di awal malam. Wa rubbama autara fi akhirih, kadang-kadang witir ya Nabi di akhir malam. Qultu, aku katakan, Allahu Akbar, alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'ah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan pada urusan agama ini akan kemudahan. Qultu, aku katakan juga, ara'aiti, apa pendapatmu? Maaf, apakah kamu pernah melihat Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam yajharu bil Quran? Kana yajharu bil Quran, ada ya Nabi membaca jahar dengan Quran, au yakhfutu bi, atau meringankan suara ya Nabi dengannya Quran. Qalat, berkata ya Sayyidah Aisyah, rubbama jaharabi, kadang-kadang menjaharkan ya Nabi dengannya Quran. Wa rubbama khafata bi, kadang-kadang merendahkan suara ya Nabi dengannya Quran. Aku katakan, Allahu Akbar, alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'ah. Nah, kemana ini ya, selambat? Hadis. Wabihi ilayhi qala hadatsana Hafs bin Umar Namri qala hadatsana Syu'bah an Ali ibn Mudrik an Abi Zur'ah ibn Amr ibn Jarir an Abdullah ibn Nujayyi an abihi an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun wala kalbun wala junubun. Diriwayatkan daripada Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tadkhulul malaikatu, tidak masuk oleh malaikat akan satu rumah,
fihi, yang di dalamnya rumah ada gambar, wala kalbun, tidak juga masuk di rumah yang di dalamnya ada anjing, wala junubun, tidak juga masuk malaikat yang di dalamnya ada orang berjunub. Nah, hadis. Abi ilaihi qala hadatsana Muhammad ibn Katsir qala akhbarana Sufyan an Abi Ishaq an al-Aswad an Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu wa huwa junubun min ghairi ayyamassa ma'an. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam yanamu, itu tidur ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa junubun, padahal dia Nabi dalam keadaan berjunub, min ghairi, dari tanpa, ayyamassa, bahwa menyentuh ya Nabi akan air. Jadi ada 3 riwayat kemudahan yang diberikan dalam agama. Ada yang Nabi lakukan mandi langsung di awal malam. Ada yang Nabi lakukan Nabi berwudu kemudian tidur. Ada juga Nabi langsung tidur, tidak mandi, tidak berwudu. Inilah makna alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'ah. Nah, ketika seseorang hanya menerima riwayat malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang terdapat gambar anjing dan junub, ini seolah-olah kalau satu saja riwayatnya, maka bisa kita katakan mesti mandi untuk mendapatkan rahmat. Maka orang berjunub tidak boleh kemana-mana supaya dia tidak menyebarkan atau tidak mengusir rahmat yang ada di tempat tersebut, karena dia diposisikan sama dengan anjing. Karena anjing tidak akan masuk, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di sana ada anjing, maka malaikat juga tidak akan masuk ke dalam rumah yang di sana ada orang junub. Dan di sini dikategorikan 3 surah gambar. Nah, gambar ini tidak bisa didefinisikan kepada patung. Ada yang mendefinisikan surah di sana adalah patung. Nah, seperti yang pernah kita sampaikan, karena kalau definisikan patung, karena ada riwayat daripada Sayyidatina Aisyah, sesungguhnya beliau ada punya gorden yang di dalamnya ada gambar. Maka Nabi meminta untuk menurunkannya. Kemudian gorden itu dipotong oleh Sayyidah Aisyah menjadi bantal. Setelah jadi bantal, Nabi tidak mempermasalahkannya. Maka di sana ada 2 penafsiran hukum. Satu, gambar yang dilarang itu adalah gambar muhtaram, gambar yang diletakkan pada posisi terhormat, maka dia jadi haram. Maka keluar pada khilafiyah, keluar pada hukum ihtiyat, jangan ikut-ikutan memajang gambar-gambar wali atau wali songo atau gambar keluarga di dinding-dinding, tetapi letakkan di posisi yang tidak terhormat, dalam album misalnya, atau di tempat-tempat, di karpet boleh, di bordir, di keset kaki boleh. Misalnya untuk gambar sebelum kawin itu apa namanya? Prewedding. Nah, preweddingnya ditaruh di keset kaki, selamat datang. Ada di situ gambar siapa dengan siapa. Itu nggak ada masalah. Nah, kalau sekiranya ada riwayat hanya satu ini saja, maka orang berjunub mesti mandi kapan saja berjunub. Tapi karena riwayatnya banyak, ada mandi di awal malam, ada di akhir malam, ada kadang-kala Nabi wudu, ada kadang-kala Nabi tidak menyentuh air sama sekali. Ini menunjukkan alat jawaz. Tapi di atas sunnahnya yang sebaik-baiknya adalah mandi, kemudian
Kalau nggak mampu berwudu, kalau memang dingin sekali atau nggak ada air, ya tidur saja. Babun fil junubi yaqra'ul Qur'an, bab tentang orang junub membaca Quran. Nah, wa bihi qala sana ibn Umar qala sana Subah an Amri bin Murrah an Abdullah bin Salamah qala dakhaltu ala Ali radhiyallahu anhu anna rajulani wa rajulun minna wa rajulun min bani Asad ahsabu fa ba'athahuma Ali radhiyallahu anhu wajhan wa qala innakuma iljani fa'alija an dinikuma thumma qama dakhala al-ma'raj thumma kharaja fada'a bima fa akhadha minhu hafnatan fatamassaha biha thumma ja'ala yaqra'ul Qur'an fa ankaru dhalika fa qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju minal khala'i fayaqri'una al-Qur'ana ya'kulu ma'ana lahma wa lam yakun yahjunubu aw qala yahjizuhu anil Qur'ani syai'un laysa janabata. nah, kata Abdullah bin Salamah, dakhaltu ala Ali, aku masuk bertemu dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ana wa rajulan, aku dan dua orang laki-laki. Dua orang laki-laki itu terdiri dari rajulun minna, satu orang laki-laki dari suku kami, satu suku dengan Abdullah bin Salamah, wa rajulun, dan satu orang lagi dari Bani Asad. Ahsabu, aku mengira, aku memperkirakan, faba'atsahuma Aliyun radhiyallahu anhuma, mengutus akan keduanya dua laki-laki, mengutus akan keduanya dua laki-laki oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an, wajahan ke satu arah, ke satu arah, ke satu tujuan. Waqala, berkata ia Abdullah bin Salamah, innakuma iljani, sesungguhnya kalian berdua itu iljani, kuat fisik kalian berdua. Iljani, kuat fisik. Fa'alija andinikuma, maka berjuanglah kalian, bermujahadahlah kalian untuk agama kalian berdua. Nah, ketika sedang memberikan arahan tersebut, Sayyidina Ali waqala kepada Sayyidina Ali, waqala, berkata ya Sayyidina Ali, kalian dua orang ini isinya kuat, gagah-gagah, maka berjuanglah untuk agama kalian berdua. Kemudian bayan hidayah belum selesai, tsumma qama, kemudian berdiri ya Sayyidina Ali, meninggalkan majlis. Orangnya belum bubar, jadi boleh membayar izin buang satu. Nah, kemudian bayan dihentikan sementara. Pada khalal makhraj, maka masuk ia Sayyidina Ali ke WC. Makhraj, ini bahasa WC yang keberapa? Summa kharaja, kemudian keluar ia Sayyidina Ali, fada'a bima'in, meminta ia Sayyidina Ali dengan air. Fa'akhadha minhu, lalu mengambil ia Sayyidina Ali darinya air hafna, satu genggam, satu kaup. Kalau hafna berarti dengan dua tangan. Nah, dua tangan. Kalau ghurfa, satu tangan. Fatamassaha biha, maka menyentuh, maksudnya mengusapkan ia Sayyidina Ali dengannya satu kaut,
fatamassaha, maka mengusap ia Sayyidina Ali biha dengan satu kaul. Artinya hanya nyuci tangan, ambil satu kaul, kemudian usapkan gini. Nah, selesai, nggak berwuduk. Beliau nggak berwuduk pulang dari WC, karena kalau wuduk lama lagi ntar. Ini jamaah sedang diberikan bayan hidayah. Summa ja'ala, kemudian jadi ya Sayyidina Ali yaqra'ul Qur'an. Sayyidina Ali bacakan Quran. Innal ladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah, kan ayatnya untuk suruh jihad ini. Tentu ayatnya ayat seperti itu. Fa angkaru dzalik, lalu mereka mengingkari demikian. Nah, kenapa? Kenapa kalau sekarang bahasanya Pak Kiai baca ayat enggak wudu? Fa angkaru, mereka mengingkari akan demikian, membaca Quran tanpa wudu. Faqala, maka berkata ya Sayyidina Ali radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ada ya Rasul sallallahu alaihi wasallam yakhruju, keluar ya Nabi sallallahu alaihi wasallam minal khala'i, dari WC, fayuqri'una al-Qur'an, lalu membacakan ya Rasul sallallahu alaihi wasallam akan kami akan Quran. Nabi keluar WC bacakan kami akan Quran. Wa yaqulu ma'ana laham, makan ya Nabi bersama kami akan daging. Jadi selesai pulang dari WC tanpa wudhu, Nabi tidak melarang baca Quran, Nabi pun tidak menghalang untuk makan. Walam yakun yahjubuhu, dan tidak adalah menghalang akannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au qala, atau berkata ya Sayyidina Ali, yahjizuhu, menghalang akannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Quran syai'un, oleh apapun. Tidak ada yang menghalang Nabi baca Quran kecuali junub, laisal janabah, kecuali junub. Nah, maka mungkin orang yang mengistimbat dari hadis ini sehingga membolehkan orang berhaid baca Quran, ini istimbat yang tidak tepat. Kenapa? Karena kan dikatakan menghalang Nabi. Menghalang Nabi ya junub, haid nggak mungkin ada pada seorang laki-laki. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika seseorang junub dihalang baca Quran, maka orang berhaid itu mimbabil aula. Nah, mimbabil aula, lebih layak lagi orang berjunub dibaca Quran, orang berhaid membaca Quran daripada orang berjunub. Kenapa? Lebih pantas dilarang orang haid daripada junub. Kenapa? Karena haid lebih parah daripada junub. Junub masih boleh masuk masjid tapi enggak boleh menetap. Illa abiri sabilin illa antagtasilu, kecuali hanya lewat saja. Boleh lewat. Orang haid enggak boleh lewat. Maka di dalam kitab fikih dikatakan orang haid tidak boleh masuk masjid, orang junub tidak boleh menetap dalam masjid. Kalau sudah masuk boleh. Yang kedua, junub bisa dihilangkan kapan saja, haid tidak. Yang ketiga, orang junub boleh jima lagi. Kemarin dah kita baca hadisnya, Nabi mengulang, Nabi menjima istrinya kemudian mandi di akhir saja. Berarti junub boleh kembali kepada jima. Tapi orang berhaid tidak boleh melakukan jima walaupun setelah haid selesai, kecuali setelah mandi, maka lebih berat. Orang berjunub boleh puasa. Nabi riwayatnya, Nabi junub di pagi hari Ramadan, Nabi mandi melanjutkan puasanya. Orang berhaid tidak boleh puasa. Nah, jadi ada beberapa hukum
yang lebih berat kepada wanita haid daripada orang berjunub. Nah, kalau sekiranya orang berjunub dilarang baca Quran, maka mimbabil aula wanita berhaid juga dilarang baca Quran. Mereka kecuali santri putri yang dia menghafal Quran. Kalau dia tidak membaca Quran, maka hafalannya akan terganggu. Kalau hafalannya terganggu, maka hukumnya berdosa. Ternyata tidak ada masalah. Pondok putri tidak boleh baca Quran, tidak ada masalah. Jangan agama dilogikakan. Kalaulah terganggu kata Allah, maka Allah akan berikan hukum khusus. Wanita berhaid, orang hafal Quran, itu haidnya dihentikan. Nah, jadi satu fitrah dari Allah itu tidak mengganggu. Hukum hakam yang Allah tetapkan tidak akan mengganggu. Nah, misal saya Nabi kalau pergi safar itu tidak melakukan salat sunat qabliyah ba'diyah. Kata Sina Abdullah bin Umar, kalau saya melakukan salat qabliyah ba'diyah, mendingan salat zuhurnya saya buat 4. Ngapain saya qasar zuhur kalau masih qabliyah ba'diyah? Nah, orang berpikir kalau begitu kurang amalan saya karena nggak ada qabliyah dan ba'diyah. Kata Nabi, tidak berkurang. Orang yang apabila istiqomah melakukan salat qabliyah ba'diyah lalu tertinggal gara-gara safar, dia akan mendapatkan pahala yang sama walaupun dia tidak mengerjakannya. Orang yang meninggalkan ibadahnya karena dia sakit, maka Allah katakan kepada malaikat, tulis kepadanya seperti amalnya waktu sehat. Jadi tidak ada hukum Allah itu yang memberikan efek negatif. Tapi ketika hukum Allah mereka fikirkan secara logika mereka, akhirnya pondok-pondok putri berhaid pun baca Quran, menyentuh Quran dan sebagainya. Ini walaupun khilafiyah, tapi dalam mazhab Imam Syafi'i itu sangat tidak tepat sekali. Nah, babun fil junubi yusafihu, bab orang berjunub berjabat tangan. وبه لك حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مسعر عن وسيل بن أبي وائل عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه فأهوى إليه فقال إني جنوب فقال إن مسلما ولا ينجسو. Dari Sayyidina Huzaifah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam laqiyahu, menemui Sayyidina Huzaifah akannya Nabi. Fa'ahwa ilaihi, maka mengulurkan tangan Nabi kepadanya Sayyidina Huzaifah, atau mengulurkan tangan, ahwa, untuk menjangkau. Nah, ketika Nabi mengulurkan tangan berjabat tangan kepada Sayyidina Huzaifah ibn al-Yaman, faqala, berkata Sayyidina Huzaifah, ini junub, aku sedang junub wahai Nabi, jadi enggak layak bersalaman. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal muslima la yanjus, sesungguhnya seorang muslim itu tidak bernajis. Jadi seorang muslim tidak bernajis. Jadi junub itu tidak mempengaruhi kepada yang lain. Nah, ini sejalan dengan hadis Nabi ketika Sayyidah Aisyah di rumahnya dan Nabi i'tikaf di masjid. Lalu Nabi bicara lewat jendela, ya Aisyah, nawilni al-khumrah, ya Aisyah, tolong ambilkan sejadahku. Nawilini, tolong ambilkan sejadahku. Nabi Sayyidah Aisyah katakan, ya Rasulullah, ana haidah, saya sedang berhaid. Apa kata Nabi? Inna haidataki laisa biyadiki,
sesungguhnya haidmu Aisyah kan tidak di tangan, ngambil kan pakai tangan, jadi nggak ada masalah. Nah, di sini setara hukum antara haid dan junub. Jadi boleh bersalaman wanita suci dan wanita berhaid, boleh bersalaman orang suci dengan orang berjunub. Nah, hadis وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وبشر عن حميد عن بكر عن ابي رافع عن ابي اسر عن ابي هريره رضي الله عنه قال لقياني رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طريق المدينه وانا جنوب فاختنست فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال اين كنت يا ابا هريره قال قلت اني كنت جنوبا فكرهت ان اجالسك ala ghairi taharatin faqala subhanallah innal muslima la yanjusu. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala laqiyani Rasulullah, berpapasan dengan aku oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fi tariqin, dalam satu jalan, pada satu jalan, min turukil Madinah, dari jalan-jalan kota Madinah. Ini bakal berpapasan, udah nampak dari kejauhan. Itu depan Nabi, Sayyidina Abu Hurairah dari satu arah, Sayyidina Rasul di arah yang berbeda, itu hampir bertemu. Wa ana junubun, padahal waktu itu saya berjunub. Fahtanastu, maka aku mengelak. Nah, maka aku mengelak. Fazhabtu, maka aku pun pergi. Faghtasaltu, lalu aku mandi. Tsumma ji'tu, kemudian aku datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, aina kunta ya Abu Hurairah, kemana kamu wahai Abu Hurairah? Qala, berkata Sayyidina Abu Hurairah, qultu, aku jawab, inni kuntu junuban, sesungguhnya aku tuh sedang junub. Fakarihtu, maka aku tidak mau, an ujalisaka, bahwa aku duduk bersamamu hai Rasul, ala ghairi tahara, dalam kondisi tidak suci. Faqala, maka berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah innal muslima la yanjus, seorang muslim itu tidak bernajis. Nah, berarti ada dua orang sahabat Nabi yang menunjukkan adab lah sebetulnya, itu tidak mau bersalaman dengan seseorang yang dia hormati, dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berjunub. Walaupun secara hukum itu enggak ada masalah, karena junub tempatnya lain, kemudian bersalaman dengan telapak tangan. Babun fil junubi yadkhulul masjid, bab orang junub masuk ke masjid. Hadis. Wa bihi qala sana musaddad qala sana Abdul Wahid ibn Ziyad qala sana Aflad ibn Khalifa qala hadatsani Jasratu bintu Dajaja qala sami'tu Aisyah radhiyallahu anha taqulu ya ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wujuhu buyuti ashabihi syari'atun fil masjid faqala wajjihu hadhil buyuta anil masjidi. Nah, wajjihu hadhil buyut anil masjidi, diriwayatkan daripada Sayyidatina Jasrah bintu Dajajah. Nah, itu nama waktu itu keren tu. Qalat, berkata ya Sayyidina Jasrah, sami'tu Aisyah, aku pernah mendengarkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha taqulu, mengatakan, apa kata Sayyidatina Aisyah? Ja'a Rasulullah, telah datanglah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa wujuhu buyuti ashabi, padahal bagian depan wujuh
Bagian depan rumah-rumah sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam syari'atun, itu mengarah ke masjid. Jadi semua rumah itu mengarah ke masjid. Faqala, maka berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajjihu hadil buyut anil masjid, arahkan oleh kalian ini rumah-rumah jauh dari masjid. Anil bu'un, arahkan oleh kalian ini rumah-rumah jauh dari masjid. Jadi pintunya ditukar, tutup pintu depan, ganti buat pintu lobangi belakang. Kalau rumah sahabat itu biasa saja, di mana saja dibuat pintunya oke-oke saja. Kalau rumah kita dipindah-pindah pintunya sangat tidak tepat sekali. Nah, kenapa? Karena di dalam ruangannya itu banyak sekali ruangannya. Summa dakhala, kemudian masuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yasna'il qaumu syai'an, dan tidak melakukan oleh kaum akan apapun. Tidak berbuat oleh kaum akan apapun. Enggak ada satupun yang merubah pintu rumahnya. Kenapa enggak mau? Apa karena membangkang? Bukan. Raja'a an tanzila fihim, berharap bahwa turun pada mereka oleh rukhsah, berharap turun pada mereka oleh keringanan. Semoga ada keringanan. Nah, kalau ada keringanan kan nggak repot. Soalnya ganti pintu rumah itu bukan perkara yang sebentar. Fa kharaja ilaihim, keluar ya Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa mereka. Setelah itu faqala, maka berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajihu hadil buyut anil masjid. Nah, arahkan oleh kalian ini pintu-pintu rumah dari masjid. Fa inni, maka sesungguhnya aku la uhillul masjid, aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita berhaid, tidak juga bagi orang berjunub. Qala Imam Abu Daud huwa Fulaitun al-Amiri. Jadi tidak halal masjid bagi wanita berhaid, tidak bagi orang berjunub. Datang lagi otak liberal. Dulu iya. Nah, waktu itu pembalut enggak seketat hari ini. Jadi khawatir akan ngotori masjid, maka Nabi larang. Tapi kalau sekarang sudah ada pembalut yang yakin tidak akan tembus, jangan kamu netes, tembus saja tidak, maka enggak mengapa lah wanita berhaid duduk di masjid, menghadiri acara wisuda anaknya, kemudian acara majlis ta'lim, acara ceramah. Nah, itu saya kira terlalu berlogika sehingga logikanya hilang. Nah, kalau Anda betul-betul melogikakan agama, di sana Nabi larang siapa? Wanita berhaid sama orang junub. Nah, kira-kira junub itu akan menetes kalau pakai pempes? Hah? Oh, dia sedang junub itu. Apakah seperti perkiraan seperti orang menoreh karet? Jadi menetes terus ya, trek. Oh, itu sempat 2 jam. Bahaya dia itu, nggak bisa berdiri dia. Nah, kalau sama dan haid. Nah, kalau sekiranya orang junub dilarang juga masuk masjid, itu alasannya apa kira-kira? Apakah ngotori masjid? Tidak. Mikir. Berarti kalau begitu alasannya bukan karena mengotori atau tidak mengotori. Memang 2 orang ini tidak pantas masuk masjid. Tidak boleh masuk masjid dikarenakan dia sedang tidak suci. Nah, kalau berjunub yang kita katakan hadasnya lebih rendah daripada haid juga dilarang dan dia tidak akan mengotori, maka alasan Anda saat ini ketika ada pembalut yang yakin tidak tembus itu membolehkan seorang wanita masuk masjid untuk pengajian-pengajian, ini pendapat yang sebetulnya logikanya pun tidak ada. Nah, kalau sepenggal itu saja disampaikan, itu mungkin logika kalau sampai situ saja.
Tapi dia baca hadisnya secara lengkap, dia akan sampai pada titik terang. Alasan dilarang bukan mulumuri. Babul junubi yusalli bil qaumi wa huwa nasid. Bab orang berjunub, dia mengimamin solat. Yusalli, dia solat dengan kaum, artinya jadi imam. Junub jadi imam. Kenapa? Wa huwa nasid. Kadang dia lupa. Kenapa lebih 10 menit? Ada pesan saya sama saya? Itu nggak tahu sebab berhenti lah. Hah? Dia itu kan nggak bisa nyebrang sendiri lah. Maksudnya? Dia itu nggak tahu mobil itu mau naik yang mana lah. Wabi qadasana Musa ibn Ismail qadasana Hamad an Ziyad A'la anil Hasan an Abi Bakra anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala fi salatil fajri fa awma'a biyadihi an makanakum thumma ja'a wa ra'suhu yaqturu fa shalla bihim. Diriwayatkan pada Sina Abi Bakrah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dakhala, masuk ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi salatil fajri, pada salat subuh, masuk ke masjid fi salatil fajri, pada salat subuh. Ketika iqamah sudah dikumandangkan, fa'au ma'a biyadih, mengisyarat ya Nabi dengan tangannya, an makanakum, yang isi isyaratnya adalah an makanakum, bahwa tetaplah kalian di tempat kalian. Nah, tapi tidak disebutkan bagaimana isyaratnya Nabi. Summa ja'a, kemudian datang ya Nabi dalam waktu yang lumayan lama, gunakan bahasa summa. Waraqsuhu, pada kepalanya Nabi, yakturu, yakturu meneteskan ia kepala, artinya meneteskan air. Fasalla bihim, lalu salat ya Nabi dengan mereka. Hadis. Wa bi qala Utsman ibn Abi Syaibah qala thana Yazid ibn Harun akhbarana Muhammad ibn Salama bi isnadi wa ma'nahu wa qala fi awwalihi fa kabbara wa qala bil akhiri falamma qada as-salata qala innama ana basharun wa inni kuntu junuban. Nah, riwayat yang lain di riwayat ini tambahannya, di awalnya dikatakan fakabbara, Nabi dah takbir. Dakhala fi salatil fajri fakabbara, lalu takbir ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhirnya dikatakan falamma qada salata, maka tatkala menyelesaikan ya Nabi akan salat, selesai salat, salam kiri salam kanan, Nabi kata innama ana bashar, hanya saja saya manusia biasa. Nah, kadang saya lupa, kadang saya ingat. Tapi sebetulnya dalam bahasa hakikat, Nabi dilupakan untuk syariat. Wa inni kuntu junuban, sesungguhnya aku itu berjunub. Sesungguhnya aku itu berjunub. Nah, seperti yang kita baca kemarin di dalam tafsir, kenapa Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak cukup memberikan syariat dengan kata-kata? Apa jawabannya? Kan bisa saja syariat itu disampaikan dengan kata-kata. Kenapa mesti praktek? Hah? Apa ya? Meringankan? Meringankan umat, meringankan perasaan umat, supaya umat tidak merasa terlalu salah melakukan sebetulnya memang tidak salah. Misalnya selesai salat subuh, assalamualaikum warahmatullahi. Irfan tolong pimpin zikir. Langsung sujud, ternyata lupa mandi. Nah, ketika hal itu terjadi pada seseorang,
Kalau Nabi hanya katakan apabila seseorang imamin sholat lalu dia salam kemudian dia junub, maka sholat bagi makmum nggak ada masalah, cuman dia wajib mandi, wajib sholat. Kalau hanya ngomong begitu saja, orang umat yang terlibat dalam perkara tersebut dia akan merasa berat hati. Oh, kenapa sampai lupa saya? Tolol sekali kalau begitulah, sampai junub lupa nggak? Tapi ketika Nabi pernah berbuat, kamu ingat-ingat dong kalau junub mandi dulu, yang imam sholat saja, kata jamaahnya. Kalau udah pikun yang jadi imam, ganti sama yang lain. Ini menjadi imam junub mana sholat kami? Apa jawabannya? Nabi juga pernah terjadi sama Rasul. Ringan jadi, beban mentalnya ringan. Maka dikatakan tasrik dengan cara fi'il itu kadang-kala tujuannya adalah memberikan beban mental yang ringan kepada umat yang terlibat setelahnya. Maka dibuatlah Nabi lupa. Wa ma nasitu walakin nusitu. Aku tidak lupa, tapi dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lupa rakaat salat, kemudian junub pagi-pagi subuh baru puasa, kemudian Nabi junub dan salat baru ingat, kemudian Nabi apalagi dan apalagi. Itu semuanya hikmah tasyrik, salah satunya adalah memberikan beban mental yang ringan kepada umat yang terlibat dengan perkara yang sama. Sangat bangga bagi mereka lupa tersebut. Kenapa? Nabi juga pernah lupa. Itu juga sebabnya kata Sayyidina Rasul, kalau saya tidak khawatir memberatkan kalian, aku akan ikut perang pada setiap kali perang. Tapi karena menjaga hati orang tidak mampu, maka saya kadang-kadang tidak ikut perang. Maka orang tidak mampu katakan, kenapa kamu nggak ikut perang, nggak ada uang. Nah, tapi kami tinggal bersama Rasul kok di Madinah. Nah, Rasul yang imamin kami. Tapi kalau Nabi tidak pernah khilafi, takhalluf dari perang terus, maka umat yang tidak punya kemampuan itu merasa sedih sekali. Sudahlah tidak ikut bersama Nabi, sudahlah tidak ikut berperang, tapi juga tidak bisa bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia tidak bisa ikut berperang, tapi bersama Nabi di Nabawi bisa khidmat Rasul, bisa menjaga Madinah bersama Rasul. Naam. Hadis Qala Abu Dawud wa Az-Zuhri an Nabi Salama ibn Abdurrahman an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala falamma qama fi musallahu wa antazarna anna yukabbiral israfa thumma qala kama antum. Dari riwayat Sayyidina Abu Hurairah yang lain, falamma qama, maka tatkala berdiri ya Nabi di tempat salatnya, wantazarna, kami tunggu ayyukabbira, baca takbir ya Nabi. Ini saya insaraf, berpaling ya Nabi. Kemudian Nabi bersabda, kama antum, sebagaimana kalian yang kemana-mana. Kata Imam Abu Dawud, terus ke bawah, rawahu Ayyub wa Ibnu Aun wa Hisham an Muhammad mursal an Nabi sallallahu alaihi wasallam fakabbara, maka takbir ya Nabi. Setelah takbir, summa awma'a biyadihi. Nah, kemudian mengisyarat ya Nabi dengan tangannya ilal qaumi, kepada kaum, anijlisu, duduk. Fazahaba, pergi ya Nabi. Faghtasala, mandi ya Nabi. Demikian diriwayatkan oleh Imam Malik dari Ismail bin Hakim dari Imam Atha bin Yasar dari Sayyidina Rasulullah SAW. Sesungguhnya Rasulullah SAW kabbara fi salatin, sudah takbir dalam salat, bukan berdiri saja, sudah takbir. Hadis Abi Qadasana Amr ibn Uthman qala hadatsana Muhammad ibn Harbin qala hadatsana Zubaydi wa hadatsana Ayyas ibn Azraqi qala akhbarana ibn Wahb an Yunus wa hadatsana Makhlad ibn Khalid qala hadatsana Ibrahim ibn Khalid imam masjid Sun'a hadatsana Rabahun wa an qala hadatsana Rabahun an
Marin wa hadatsana Muammal ibnu Fad qala hadatsana Al-Walid anil Auza'i kulluhum an Zuhri an Abi Salama an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala uqimatis salatu wa saffan nasu fahum fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Zuhri punya murid Imam Auza'i, kemudian punya murid Imam Ma'mar, kemudian punya murid Imam Yunus, kemudian punya murid Imam Zubaidi. Imam Zubaidi punya murid Muhammad bin Harb. Imam Yunus punya murid Ibnu bin Wahab juga. Ibnu Wahbi. Kemudian Imam Ma'mar punya murid Robah. Imam Imam Auza'i punya murid Wahli. Kemudian terus ke bawah, Robah Muhammad bin Harb punya murid Amru bin Utsman. Ini guru oleh Imam Abu Daud. Kemudian Ibnu Wahab punya murid Ayyas bin Azraq, guru Imam Abu Daud juga. Kemudian Robah punya murid Ibrahim bin Khalid. Ini juga guru Imam Abu Daud. Dia adalah Imam Masjid San'a, Yaman. Kemudian Walid punya murid Muammal bin Fadal. Dia guru Imam Abu Daud. Maka ketika dibilang hak di situ, itu menunjukkan berpalingan sanad bahasanya guru Imam Abu Daud dalam hadisnya ada 4 orang. Ada 4 guru. Nah, semua kakek gurunya, kemudian gurunya dan gurunya, buyut gurunya. Nah, guru Imam Abu Daud, kemudian guru beliau dan gurunya, berarti buyut guru ya. Itu semua dari Imam Zuhri. Nah, jadi Imam Zuhri melahirkan 4 murid utama. Kemudian 4 murid melahirkan 4 murid, 4 murid melahirkan 4 murid. Kemudian keempat murid itu menjadi 1 orang guru, menjadi 4 guru bagi 1 orang murid, yaitu Imam Abu Daud. Itu mana kalau dibuat nanti hak. Berarti ada tahwil sanad. Semua mereka itu dari Imam Zuhri. Imam Zuhri dari gurunya Abi Salama. Sayyidina Abi Salama dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an qala uqimatis shalah, telah diiqamahkan akan salat. Wasafan nasu, dan telah berbaris atau membuat saf oleh manusia. Sufufahum, akan saf-saf mereka. Maka keluarlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza qama, sehingga apabila berdiri ia Nabi, fi maqamihi, pada tempat berdirinya Nabi, zakara, menyebutkan ia Nabi, annahu lam yaghtasil, sesungguhnya Nabi belum mandi ya. Faqala, maka berkata ya Nabi kepada manusia, makanakum, tetap di tempat kalian. Maka tetap di tempat kalian bukan berarti disuruh berdiri, tapi riwayat sebelumnya disuruh duduk. Kemudian kembali ya Nabi ke rumahnya, fa kharaja alaina, lalu keluar ya Nabi jumpa kami, ya'tufu ra'suhu, meneteskan air oleh rambut atau kepalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad iktasala, sungguh mandi ya Nabi, wa nahnu sufuf, padahal kami masih berbaris. Kalau riwayat ini menunjukkan berarti sahabatnya berdiri. Nah, jelas sekali di bawah hadzal lafaz Ibnu Harb wa qala Ayyash fi hadisi falam nazal qiyaman, maka senantiasalah kami berdiri, nantaziruhu, kami menunggu akannya Nabi, hatta kharaja alaina, sehingga keluar ya Nabi jumpa kami,
wa qad ightasala, sungguh telah selesai mandi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babu fi rajuli yajidul billah fi manami, bab tentang seorang laki-laki yang menemukan basah pada tidurnya. Jadi kalau digunakan mimpi basah, itu memang cocok dengan hadisnya, dengan judul yang dibuat di sini. Berarti bahasanya kayak sama. Sehingga Imam Abu Daud memberi judul seseorang dalam tidur yang menemukan basah pada tidurnya, mimpi basah. Hadis. Wa bil qadatsana Qutaibah bin Sa'id wa hadatsana Hamad bin Khalid al-Khayyat wa hadatsana Abdullah al-Hammar an Ubaidillah an Qasim an Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ar-rajuli yajidul balala wa la yazkuru ihtiraman. Nah, diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah qalat, berkata ya Sayyidatina Aisyah, su'ila, telah ditanya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam anir rajul, tentang seseorang yajidul balala, yang menemukan ia seseorang akan basah, walam yazkuru ihtilaman, dan tidak mengingat ia laki-laki akan mimpi. Dia nggak ingat mimpi, cuman tahu-tahu udah basah aja pagi. Nah, ini sangat mengecewakan. Nah, itu terlalu mengecewakan mimpi seperti itu. Jadi versi orang itu beda-beda. Sepanjang sejarah yang kita temukan, cerita dari kawan-kawan, ada seseorang yang mimpi. Kalau dia junub pasti mimpi. Ada juga tipe seseorang dia nggak ada bahasa mimpi dalam hidupnya, dia cuma bahasa aja yang tahu. Nah, orang seperti ini itu bisa diindikasikan otaknya lebih jernih, otaknya lebih bersih. Kenapa? Karena mimpi itu dari pengaruh sesuatu yang dipikirkan. Bahkan seseorang akan mengalami mimpi pasti dari sesuatu yang pernah dibuat. Ini kata kuncinya. Yang sembarang cerita mimpi sama orang lain. Nah, kata kuncinya, orang tidak akan pernah mengalami mimpi perkara yang belum dia buat. Kalau dia memimpikan sesuatu, dia pernah buat. Maka kalau antum cerita, Masya Allah, tadi malam saya mimpi mendukul seseorang. Kamu udah kawin belum? Ente pernah berzina. Terus masih begitu. Itu bahasanya. Saya mimpi nyuri barang orang, dia pernah mencuri. Nah, maka anak-anak muda itu nggak ada bahasa mimpi jima. Nggak ada dia bahasa mimpi jima. Dia mimpi basah kenapa? Paling lihat-lihat dia mimpi di basah dia. Berarti dia sering lihat yang kok. Nah, Masya Allah, itu rahasia. Maka jangan asal cerita mimpi. Kalau yang negatif itu jangan. Itu bisa diindikasikan Anda pernah melakukan hal seperti itu di alam jaga, di alam bangun. Kayak. Nah, jadi tentang seseorang dia mendapatkan basah tapi enggak ingat mimpi. Apa jawaban Nabi? Yaghtasilu, mandi ya seseorang. Wa anir rajuli, tentang seseorang yaro, mimpi ya seseorang, annahu qad ihtalama, sesungguhnya seseorang sungguh dia mimpi. Nah, sesungguhnya seseorang sungguh dia mimpi. Di dalam tidurnya itu dia mengalami satu keluar mani gitu. Mungkin karena dia lihat-lihat orang lain, karena dia sentuh-sentuh orang lain,
saya mimpi menyentuh perempuan, kemudian saya keluar mani. Pas pagi, wala yajidul balal, dia tidak menemukan basah. Alhamdulillah. Ingat mimpi, dia pagi-pagi cek. Ini dah terlambat bangun nih. Dicek, alhamdulillah, luar dalam kering. Apa jawabannya? Apakah mesti mandi? Nabi bilang la uslah alaih, tidak ada kewajiban mandi di atasnya. Berkatalah Sayyidatina Ummu Sulaim, al-mar'atu tarzalika a'alaiha ghusl. Nah, wanita yang melihat hal demikian, apakah kewajiban di atasnya mandi? Nabi katakan iya, enggak ada bedanya. Jadi enggak ada beda, laki-laki mimpi basah, perempuan mimpi basah, semuanya sama. Maka ketika Nabi menyampaikan hal tersebut, lalu kata Sayyidah Aisyah, mana pula ada mimpi perempuan mimpi basah. Nah, ini menunjukkan bahasanya Sayyidah Aisyah tidak pernah mimpi basah. Tapi secara umum perempuan juga mengalami mimpi seperti yang dialami oleh laki-laki. Pertanyaan ini disampaikan oleh Sayyidatina Ummu Sulaim. Nabi katakan, innaman nisa saqaiqur rijal. Wanita itu adalah belahan diri laki-laki. Jadi wanita itu adalah belahan diri laki-laki. Apa yang terjadi pada laki-laki itu juga terjadi pada perempuan, karena dia adalah dibuat dari tulang rusuk laki-laki yang bagian atas yang paling bengkok. Nah, Allah, cukup insyaallah.